persilakan kepada narasum kedua. Nanti untuk penanya-penanya, untuk nyiapin pertanyaannya, jadi kalian. Saya persilakan ke narasum kedua. Mau mana dulu nih? Ya, oke, syukuran dulu. Lebih ke kerangka dunia Islam dalam memandang politik global ini. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi wal ifad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun para alim ulama, wabil khusus Rais Suriah Kabupaten Banten, Abdul Bagus Hakim, dan juga para jajaran penerus di pesantren Kanana ini, para narasumber, dan Pak Kiai Khalid, Pak Kiai Idris, hadirin hadirat asadakumullah hayatan. Kalau di NU ini disebut halakoh, itu biasanya halakoh itu dulu tradisi di Mesir, waktu saya di Mesir itu atau di Madinah itu selalu muter gini ya. Jadi saya duduk diputerin, dan itu pasti waktunya itu longgar. Nah, kalau ada santri NU kemudian juga kasih makan siang, ini bukan tradisi NU sebenarnya. Karena materi yang saya sampaikan ini 2 jam biasanya nggak selesai. Makanya saya tadi, ini kok kayak proyek kemenang, ini kok lebih ke seremoni. Makanya saya menyediakan itu tulisan yang saya minta dibikin oleh Gus Awam tadi berapa halaman? 19 berapa ya? Iya, 19 ya. Tambah yang kemarin baru masuk di kabar Banten mengenai situasi perpolitikan di Palestina. Kemudian saya kemarin juga baru diminta nulis oleh CRI, itu nulis tentang gimana gejolak di Selat Taiwan. Jadi sebenarnya saya selain 13 tahun di Timur Tengah, saya kemarin baru pulang juga dari Belanda, Prancis, dan Belgia sama Jerman. Kabar yang baik bahwa Islam ini sebenarnya ya'lu wa la yu'la. Terutama ini NU ya. Tadi pagi sama Bang Hakim baru beliau bilang bahwa kalau milih capres cawapres itu ya yang kira-kira bisa membawa Ahlussunnah wal Jamaah. Itu betul sekali. Karena kenapa? Justru Ahlussunnah wal Jamaah ini akan langgeng justru di tangan kaum tradisionalis. Al-Azhar itu kenapa? Mesir ketika ada gejolak Arab Spring itu tidak seperti negara-negara tetangganya. Kenapa? Karena Al-Azhar itu tradisionalis. Bahkan saya kalau ngurus karena itu kayak kartu pelajar, semuanya itu pakai manual. Pernah ada Mas Alek, teman saya Alek Ramsis ya, di jalur Ansor datang ke Banten. Kita diskusi, saya ngomong begini. Kadang-kadang teman-teman Jakarta itu pada khawatir. Ini literasi warga Nahdien gimana, teknologi gimana, budaya tulis menulis. Apalagi sekarang anak-anak NU itu mewarnai koran-koran nasional, analisisnya bagus-bagus. Zaman dulu, tahun sebelum berdirinya NU, waktu NU tidak diakomodir kepentingan sebelum Komite Hijaz, Dewan Hasbullah itu ide-idenya yang hanya segelintir orang yang dulu Masyumi itu komplit intelektualnya. Ternyata apa? Mereka tidak lebih besar daripada kita. Sekarang kita justru yang besar. Apalagi sekarang kita banyak intelektual muda yang suko-suko mah itu pemahaman juga bagus-bagus. Jadi kita gak usah takut. Saya kemarin ke Jerman itu. Kenapa? Apa yang membuat saya bangga? Karena itu masih Tabaqah Syafi'iyah. Silsilah ulama Tabaqah Syafi'iyah An-Nahdiyah itu tuh masih dipajang. Padahal ini insinyur yang kerja di Airbus. Dulunya ini adalah anak buahnya Pak Hadi. Artinya apa? Saya masih optimis bahwa Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu nanti bukan semakin kecil tapi semakin besar.
Nah, ini penting ya. Tadi Pak Kiai Khalid kan nyinggung ya mengenai Ikhwanul Muslimin, kemudian Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini sebenarnya sempalannya Ikhwanul Muslimin, cuma dia berdiri di Palestina. An-Nabhani. Nah, didirikan oleh Hasan Al-Banna bersama 6 teman lainnya. Ada siapa, Hafid Abdul ini ya, Majid. Terus kemudian ada Fuad Hussein, kemudian ada Abdurrahman Hasbullah dan lain sebagainya. Itu di Ismailiyah. Saya kebetulan udah pernah kunjung juga ke Ismailiyah. Dari Kairo itu sekitar nggak sampai 2 jam. Kemudian Hasan Al-Banna itu akhirnya terbunuh tahun 1949. Hasan Al-Banna ini mirip NU. Tradisi dakwahnya itu mirip NU. Itu Ikhwanul Muslimin waktu itu membagus, lebih fokus kepada pendidikan keluarga. Tetapi akhirnya masuk yang namanya Sayyid Qutb, ini seorang insinyur, walaupun ngarang tafsir juga tuh di dalam Quran. Tapi itu bisa dibayangin kayak alumni ITB yang akhirnya bicara agama, sama dengan mantan sales, baru mualaf tapi dipercaya bicara mengenai negara Islam. Di TV dia kan, dia memang sales, kita ngomong. Ketika bicara tentang bendera Rasulullah, saya tuh ke Istanbul, ketemu sama anak NU juga yang lagi studi doktoral di Prancis. Ketemu, saya cari di top cover, mana di bendera yang dibilang itu. Mereka itu untuk mengegulkan bukan agenda kita sebenarnya. Maka termasuk kasus Palestina kemarin, yang itu saya tulis. Mungkin kalau sama ini kok saya seolah-olah saya banyak dikritik itu, di Banten juga. Kok sampai kayak pro Yahudi, padahal saya bukan pro Yahudi. Saya bagaimana mengkritik Iran ketika dia mendukung Hamas? Intinya ya jualan senjata. Di balik Iran itu siapa? Ya memang intinya ya orang-orang produsen senjata. Saya pernah tinggal di Iran lebih dari 4 tahun, Pak. Saya ini dikirim oleh PBNU pertama dan terakhir. Nah, kalau mengenai konsep nasionalisme yang justru tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin Arab, ya, kenapa Kiai Hasyim Asy'ari NU semakin besar dan Indonesia sampai sekarang masih utuh? Itu semua ada di tulisan saya 19 halaman beberapa ini. Dan itu merupakan noveltinya ulama NU yang tidak pernah ada di Timur Tengah. Lanjut Arab Spring tahun 2010, saya waktu itu di Iran, saya diminta analisis dan kemudian akhirnya diapresiasi oleh Pak Martin Natalegawa waktu itu. Dan akhirnya ketika di Belanda, pertahanan itu semua yang di Indonesia waktu zaman Pak Ponto, itu yang bos saya ini termasuk yang terbaik analisisnya. Ya di belakang itu ada kita sebenarnya, teman-teman NU, gitu ya. Kenapa? Sebenarnya orang Arab ini tercabik-cabik itu karena tidak punya platform ideologi yang jelas. Platform ideologi mereka itu justru pada figur. Kalau di kita itu kan figurisme itu nggak boleh. Yang boleh itu figuritas kan. Kalau udah jadi isme, jadi orang itu sudah diposisikan kayak model Sayyidina Ali dalam adab Syiah. Sampai akhirnya Rasulullah itu ibaratnya Jibril itu salah mewakilkan gitu. Tadi disinggung mengenai Sykes-Picot, itu kan diplomat senior dari Inggris dan Prancis, menjadi konsep nation state yang dimulai pada tahun sebenarnya 1916. Walaupun kalah perang dunia pertama tahun 1918 itu sudah mulai turun. 1922 runtuh, 1924 dibubarkan oleh Atatürk. 1916 itu wilayah-wilayah di Timur Tengah yang dikuasai oleh Turki Utsmani dibagi menurut idenya Sykes-Picot ini 2 diplomat dari Inggris dan Prancis. Tetapi orang-orang yang ada di Syam itu sekarang dibagi menjadi 4 negara. Lebanon, Palestina, kemudian Syria, satu lagi adalah Jordania, Urdun. Nah itu dibagi-bagi karena memang kalah. Akhirnya ada yang namanya nation state. Sebenarnya nation state itu sebenarnya mulai ada tahun 1648 setelah diilhaminya sejak tahun itu. Karena Eropa itu waktu itu terjadi perang saudara yang besar. Nah ini kok sekarang malah di copycat
tradisi perang, tradisi menggunakan agama untuk mengintervensi orang lain justru dipakai di Timur Tengah. Maka tahun 2010 dengan cara apa? Distrust kepada kepemimpinan nasional. Mubarak akhirnya digulingkan tahun 2010, 2011 ya di bidang Tahrir. Kemudian Libya, awalnya memang dari Tunisia dulu, Jenderal Abidin akhirnya pergi ke Saudi, dapat suaka politik. Kemudian lanjut pada tahun 2019 jilid kedua, itu di Sudan, Irak, Libya, dan satu lagi Aljazair. Itu jadi akhirnya di negara Timur Tengah sekarang secara de facto sebenarnya sudah ada yang enggak ada yang berdaulat sekarang. Bahkan ya, ini kemana-mana tapi nggak apa-apa ya, kita muter dulu ya. Bahkan akhirnya terjadi perang saudara yang sampai sekarang nggak bisa dihentikan, yaitu Syria. Irak itu semi perang saudara. Tahun 2002 ketika saya masih di Al-Azhar, saya sudah memprediksi Syria itu bakal pecah perang. Waktu itu teman-teman saya bilang, wah kamu jangan gedoblos, jangan doakan yang, tapi gejala perang Syria itu sudah ada sejak tahun 2002. Pecah mulai tahun 2011. Dan tahu nggak? Kadang ada teman-teman di Jakarta, waktu itu saya ada diskusi di Kemlu. Saya dulu pernah kerja selalu kalau hari Kamis itu saya diperbantukan di keamanan diplomatik di lantai 11 bagaimana. Jadi saya lumayan tahu lah itu kerja teman-teman baik yang di belakang layar atau di depan layar. Syria itu perang itu sebenarnya bukan masalah agama, tapi murni masalah ekonomi. Maka selama kebutuhan sandang dan pangan itu tetap, selama para kiai itu mampu menjadi infrastruktur sosial di masyarakatnya masing-masing, Indonesia nggak akan pecah perang. Orang perang itu karena bokeh. Lah Syria itu, lah Ustaz itu kok dibantu oleh Iran? Itu kan karena Bashar al-Assad itu Syiah. Oh itu salah besar. Bashar al-Assad itu madhab Syiahnya itu bukan Isna Asyar atau Imamiyah, tetapi Alawiyah atau Nusairiyah. Itu kalau kita tuh kayak Ahmadiyah itu udah dikafirkan sama orang Syiah sendiri. Kenapa dia dibantu oleh Iran? Karena dia sebagai importir mobil terbesarnya Iran itu ya Syria. Cina itu membantu ya karena simpul perdagangan ke Afrika semuanya melalui Syria. Kemudian Rusia punya kepentingan, dia punya pangkalan di Khmeimim, kemudian di Tartus, itu juga demi kepentingan dia untuk bergaining power kepada Amerika. Dan di semua Timur Tengah itu ada pangkalan militer dan pangkalan laut yang punya Amerika atau punya Rusia. Ini saya punya datanya ini. Saya nggak bisa hafal karena saya semalam juga baru dari Jakarta gitu. Jadi ini harus saya. Contohnya nih misalnya, Rusia selain di Khmeimim, pangkalan udara dan laut yang di Syria itu, di Tartus juga ada, dan di Libya punya di Jufra. Kemudian di Amerika Serikat itu punya pangkalan permanen di Syria, di timur dan utara, serta di Irak punya pangkalan udara di Ainul Asad di Irak Barat, dan juga pangkalan udara K1 di Kirkuk, pangkalan udara di Harr dan dekat yang ada di dekat Erbil. Nah, Cina itu membantu karena kepentingan ekonomi murni. Iran itu bukan karena Syiahnya. Maka ketika Syekh Ramadan Al-Buti itu mendekati, karena Syekh Ramadan Al-Buti itu Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi mereka kenapa? Akhirnya ada konspirasi supaya dibunuh dengan alasan dia kok dekat sama Bashar al-Assad, padahal beliau itu dekat sejak Hafez Assad jadi presiden. Supaya apa? Beliau itu ikut madhabnya ya sama dengan KKNU. Dengan para penguasa itu kita jangan sampai jauh. Karena kalau jauh yang deketin ya orang lain. Syria itu kan mayoritas Sunni tapi dipimpin oleh orang Syiah. Kemudian Irak kebalikannya, mayoritas Syiah dipimpin oleh orang Sunni.
akhirnya menggunakan isu SARA. Nah, apa hubungannya dengan Indonesia, Bapak? Indonesia ini juga rawan karena dengan SARA, selain kepentingan Barat dalam tanda kutip Amerika dan Syria, juga sekarang ditambah Cina. Karena konflik yang ada di Laut Cina Selatan itu, sebenarnya yang paling tidak punya kepentingan itu Indonesia. Yang lainnya punya batas-batas yang dispute. Justru Indonesia, meskipun kita yang pulau Natuna atau jauh, tetapi sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik. Karena apa? Indonesia masih menjadi bergaya powernya Cina. Karena apa? Amerika itu kita melalui jalur selain Selat Malaka yang melalui dari Lombok itu juga itu menjadi rebutan Amerika dan Cina. Sementara Papua sampai sekarang belum dikuasai oleh negara-negara termasuk Amerika dan sekutunya. Cina justru punya perusahaan yang besar, walaupun dia Amerika juga punya rival di sana. Tetapi secara geopolitik Cina lebih kuat. Makanya Cina ini juga masih manut sama Indonesia. Tetapi apa? Hati-hati. Sekarang Amerika sering menggulingkan namanya ASEAN di Banten, seluruh di supaya anti Cina. Tapi kalau kita sudah mengiblat pada satu kekuatan, di dunia ini bagusnya jangan ada kekuatan yang sifatnya dominan. Makanya betul tadi kata Pak Kiai Khalid, Jamaluddin Al-Afghani ini memang ya anteknya Inggris, termasuk Ahmadiyah sekarang. Nah, punya markasnya di Winston di Inggris itu. Semua aliran Babiyah punya markasnya headquarternya di mana? Di Inggris. Hizbut Tahrir di mana markas headquarternya? Ada di Inggris juga. Memang negara penjajah itu punya slogan, penjajah di atas dunia harus diteruskan. Bukan dihapuskan. Nah, kita kalau ada kekuatan justru harus ada namanya the power of balancing itu. Dulu kan Amerika sama Rusia, Soviet ketika jatuh. Kebetulan saya pernah ditempatkan di Azerbaijan juga, Pak. Saya di negara-negara Soviet saya pernah tugas 2 tahun gitu. Jadi bagaimana mereka termasuk Yugoslavia kan sekarang udah hilang. Negara yang betul-betul hilang itu. Lah kita dipengen, cuma ya gini, kita harus hati-hati. Makanya GNO ini pinternya begini. Ya GNO kan sebenarnya bukan cuma taktik politik secara kasat mata, tetapi ada ilham. Karena kiai saya dengar di daerah mana sini ada yang hafal Quran 3. Oh, ini menjadi patoknya bumi. NO ini justru kekuatannya di seperti itu, sehingga kita tidak salah pilihan. Makanya NO selalu bilang begini, oke, Anda boleh beda pendapat sama dalam politik kebangsaan ya, boleh beda pendapat. Karena dalam tradisi fikih NU itu selalu fihi nazar, ada aujuh, nggak pernah ada namanya pendapat tunggal. Maksudnya, maka lantas tampil umati awal khotok. Kemudian itu yang dalil tentang ijma itu selalu dipegang oleh NU. Kalau sudah keluar dari mufaraqatul jamaah, itu berarti dia sudah keluar dari maidatul jahiliyah. Boleh kita beda pilpres pasangan capres, tetapi siapapun yang dilantik yang memenangkan itu harus kita beda. Makanya NU punya konsep waliul amri ad-daruri bisyawq. Nanti di slide saya itu boleh. Dalam tradisi NU itu harusnya kan alim dan waro. Tapi kalau nggak memenuhi syarat gimana? Itu boleh. Karena apa? Itu tuh mirip dalam tradisi Syiah. Ijayatun nasbi imamatil mafdul biwujudil afdal. Tetapi semua fikih madhab, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal yang menjadi rujukan teman-teman garis keras sedikit lah dari kita ya. Juga Syekh Nawawi Al-Bantani itu milih salah satu Imam Ahmad. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal itu termasuk yang paling keras. Ternyata apa? Imam Ahmad bin Hanbal juga, kalau kita taat kepada pemimpin itu bukan taat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu dipilih oleh mayoritas setelah proses syura itu, maka dia layak untuk dibiat dan harus ditaati. Syarat menjadi pemimpin bangsa. Dan itu tidak dalam kategori al-imamul a'zam. Karena kita ada sharing kekuasaan, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pak Soekarno disebut dengan waliul amri ad-daruri bisyawq. Waktu itu Kiai Maskur
yang bagaimana mengumpal KKI, meskipun ada dari segi politis ada, karena waktu di ITI lagi kuat, tetapi secara fikih juga karena pengangkatan wali hakim yang terjadi di Sumatera Barat, karena ada seorang anak yang ketika mau nikah dia tidak punya wali secara fikih, makanya harus kalau presiden tidak sah, maka itu kan institusi vertikal, lembaga vertikal sampai bawah KUA menjadi tidak sah. 1 menit lagi. Kemudian saat terakhir ini, tentang negara Islam, NU David di Banjarmasin Muktamar ke-11, ya kan Kak Idris, mohon diperhatikan. Status Indonesia itu sebagai negara Darul Islam, bukan Darul Harb, bukan Darussalam lagi, tapi Darul Islam. Kenapa? Karena ada dua. Pertama, itu di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Nanti lihat di slide saya, itu ada takbirnya juga. Kayaknya udah pasti lah baca takbir itu. Satu, karena Indonesia sebelum kedatangan Hindi atau Hindia Belanda itu sudah mayoritas Muslim. Kedua, meskipun kedatangan Belanda dan akhirnya Belanda berkuasa secara de facto, itu kita disebut Darul Harbi, itu bukan Darul Harbi Hukman, tapi suratan saja. Karena apa? Karena di Indonesia orang-orang Islam masih boleh menjalankan syariat Islam, menjalankan kepercayaannya sesuai agama yang dianut. Kemudian terakhir, ketika di Situbondo Pak Kiai Ahmad Siddiq mengenai konsep Pancasila, ya Pak Harto kan harus asas tunggal. Akhirnya NU menerima. Kenapa? Ya ini bagian dari siasat. Akhirnya apa? Ya udah, kita dibedakan antara asas dan kemudian nama yang ini yang tetap Islam tetapi asasnya ganti Pancasila. Dan Pancasila bukan agama. Tetapi kalau kita ngutip Pak Kiai Mas Daram Farid itu, ya Pancasila ini kan sebenarnya Quran, hanya tidak berbahasa Arab saja. Ya memang betul. Coba nilai Pancasila dari 5 sila itu tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Kalau kita disebut Indonesia ini negara nggak Islami, oh salah besar. Undang-undang perkawinan kita, berbagai undang-undang waris kita, semuanya itu rujukannya fikih. Tetapi kita memang tidak secara formal, tidak secara eksplisit bentuk negara kita disebut Islamic Republic. Dan itu memang dalam Al-Quran sebenarnya nggak ada perintah yang sifatnya letterlek seperti ini. Buktinya Saudi Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, Mesir itu Jumhuriyatul Misr Al-Arabiyah, Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah. Jadi kalau orang pengen udah kita dirikan khilafah, dan wah kita ini salah. Khilafah itu nggak pernah berhasil itu di negara berdirinya, bahkan di Bah berdirinya di Mesir nggak berhasil. Di Manusia itu juga nggak pernah berhasil, nggak pernah berhasil. Itu rongsokan, jangan sampai dijual di Indonesia laku. Tapi kadang ada yang bilang gini Pak Kiai gini, sebagai apa? Nah itu orang jualan baju bekas di Indonesia laku ya. Wah kalau itu memang mental kita harus dirubah itu mindsetnya. Namanya baju thrift, rongsokan dari Korea di mana kita beli. Jangan sampai ideologi rongsokan yang dari Timur Tengah juga kita ambil, karena di tempatnya nggak laku. Pak Kiai Hasyim itu pernah ngutip Denny Slobat itu ya, waktu saya diskusi sama beliau juga. Karena dulu saya sering nemenin Pak Kiai Hasyim jadi. Lah itu Indonesia itu memang kayak itu ya, lomba itu kan biasakan Le Carrefour itu ya. Bahasa Prancisnya itu gitu. Jadi tempat persinggahan. Makanya Indonesia itu Indo-Pasifik, konflik, ideologi semua itu paling subur di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia tempat singgah. Makanya kalau NU nggak ada, Muhammadiyah nggak ada, bubar kita. Makanya itu tadi Pancasila harus kita pegang karena itu platform ideologi. Jangan sampai kita kayak Timur Tengah. Kemudian kita jangan malu sarungan, jangan malu pakai peci. Ini identitas kita. Kelihatannya kampungan, tapi ini yang bikin kita survive dan Indonesia masih utuh besar. Kalau kita nggak punya negara, bagaimana kita mau sholat di Syria? Ada orang keluar rumah udah pamitan karena bisa jadi nggak balik rumah. Betul itu. Saya tuh di Mesir sholat nggak bisa 5 kali sebebas kita Pak. Di Iran apalagi satu provinsi Jumatan hanya 1 masjid. Walaupun alasannya karena imam mati belum turun. Kita tidak amannya itu dan
Dan di negara Mbak, saya itu kan di Eropa juga, apalagi kalau di Eropa, di negara Muslim itu nggak ada sebebas kita. Fasilitas beragama nggak ada sebanyak kita. Kita semua pom bensin, semua mall, pabrik sepeda, semuanya gampang untuk sholat. Itu pun pemerintah masih sering dituduh anti agama. Kurang kental kok ini. Mainnya kurang jauh. Sampai kemarin dibilang, lah itu kita ngapain NO itu bikin film The Santri, saya bilang. Loh, Saman itu memang kurang jauh. UAS itu kan di Al-Azhar senior saya. Tapi kalau ketemu saya ya saya debat. Saman itu pura-pura nggak tahu. Dan saya di Hongkong itu kalau sholat ya, satu ruangan ini ada salibnya, masjidnya jadi satu Pak. Karena itu disebut dengan budaya. Agama di sana nggak dianggap sebagai agama, tapi sebagai bagian dari budaya. Apalagi di Eropa, sama mau sholat kelihatan itu, sama lalu tangkap polisi. Karena apa? Menampakkan simbol keagamaan. Makanya ada teman-teman sholat yang pilihannya di gereja karena dari masjid susah. Di gereja paling bersih, realistis. Saya sholat di Turki Pak, ada profesor yang bohong, ya tokoh sana. Di Turki itu kalau jamaah subuh penuh, itu mereka ngabisin kita. Lah, jamaah masjid subuh penuh itu ya memang di tempat makamnya Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang makamnya ada di Istanbul. Itu memang setiap malam Jumat itu penuh. Tetapi kalau sholat di tempat lain itu mau menjelang matahari terbit Pak, pada sholat itu pun ada yang pakai ini, memang mazhabnya Hanafi. Tapi ya barisan masih banyak sampai kenangan sholat. Jadi kalau dibilang Indonesia ini Islamnya gimana, kita ini mau kiblat Arab, orang Arab itu kadang baru naik pesawat Pak, kadang udah pesen minuman keras. Apalagi Iran. Oh, saya itu kan udah di Arab 13 tahun. Jadi kadang kita dibodohin akhirnya supaya Pak suruh benci kepada pemimpin kita. Tapi kalau kita terjadi distrust, kemudian kita hanya ditarik satu monokultur, makanya MUI, walaupun saya orang MUI juga, saya kurang setuju ketika ada fatwa pluralisme. Kalau pluralisme yang dimaksud adalah aliran filsafat, saya setuju karena itu disebut ada relativisme. Tetapi kalau pluralisme yang dimaksud, yang disasar adalah multikulturalisme, itu bahaya banget. Karena dulu Pak Wahid Hasim ketika ikut jadi panitia BPUPKI, kemudian akhirnya ngalah dengan Piagam Jakarta ditanggalkan, sebenarnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar. Karena kalau Indonesia ini besar, orang mikir Pak, kalau kita bicara kualitas, kita bisa kalah sama Belanda Pak. Penduduk Banten ini jumlahnya 12 juta. Saya di Belanda, penduduk Belanda cuma 17 juta. Itu pun udah sama pendatang. Di Qatar penduduk, waktu saya masih sering ke sana itu cuma 800.000. Kalau sekarang udah 1 juta lebih. Artinya apa? Indonesia ini memang pengen dicabik-cabik. Nah, tapi kan kata Gus Bah, selain kita menggunakan hujah, biar Indonesia ini di mata dunia ditakutin apa? Mayoritas, aksariyah. Dengan karena kita banyak, makanya kita jangan kayak kelompok lain. Semua yang tidak sesuai paham dikeluarkan dari Islam. Kira-kira kalau kita dipretelin yang mukmin as-sahih, kira-kira ada 5% Pak Indonesia. Preman-preman itu sholawat tabligh Gus Idam itu kan. Sekarang fenomena Gus Idam apa artinya? Ya NU tuh model gitu, dirangkul. Saya di Belanda kemarin